Baik, terima kasih. Saya tadi mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah Al-Kahfi ayat ke-49. Ini kemarin ada pelajar di MAC di KIM nih yang menulis juga skripsi ataupun tesis tentang membaca Al-Kahfi ya di hari Jumat ya. Oke, kita tak bahas pasal itu, kita bahas pasal ayat nih. Mestinya memang di sana ada apa yang disebut dengan data statistik. Kenapa? Karena di sana ada kata-kata ahsaha ya, kemudian ada pun kata-kata saghiratan wala kabiratan. So di sini ada ada a'dad, ada numbers ya, ada yang kecil, ada yang besar. Lepas tu ada count ya, ada penghitungan, Ini adalah makna daripada kalamullah ini terkait dengan statistik. So, saya ambil daripada surat Al-Kahfi ayat ke-49. Kemudian di surat Maryam ayat ke-49 pun sama ya, laqad ahsahum wa addahum adda ya. Kenapa di sini ada ahsahum, dah dipastikan ya, dah ada numbers ataupun jumlah daripada mereka nih ya, kemudian pun dihitung ya. Ini terkait dengan nanti di akhirat ya. Kemudian ini pun sama ya, ini terkait dengan apa yang disebut dengan frekuensi ya, frekuensi kalau Indonesia itu ya. Jadi frekuensi secara terus menerus, macam bila orang ni dia berlaku sidik ya, berlaku jujur, maka dia akan disebut dengan apa, siddiqan ya, macam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Kenapa? Kerana selalunya berbuat sidik ya, berbuat jujur. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq lebih kejujurannya itu adalah kerana membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga beliau disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini pun sama, bila dia selalunya fujur, maka dia pun akan disebut dengan kadzab, maka disebut dengan kadzaban ya, dia seorang pendusta. Jadi konteksnya lebih ayat hadis nih ya, bukan di konten tapi daripada jumlah ataupun ayat yang ada di sini ya, kalimat yang ada di sini, kata-kata yang ada di sini, ayat yang ada di sini adalah dia ada frekuensi. Oke. Ya, nah ini our introduction ya. Kita tahu bahwa riset dalam bidang syariah dan juga tafsir ini semuanya di tafsir ya. Oke, jadi penelitian ataupun riset terkait dengan tafsir ya, dan juga ulum diniyah ataupun ilmu-ilmu keislaman, keagamaan ya, ini lebih banyak tentunya menggunakan kualitatif. Tak salah lah, memang betul. Macam bila kita nak buat tesis, selalunya menggunakan macam tafsir maudhu'i ya, atau mungkin perspektif daripada linguistik ataupun bahasa, ataupun daripada asbabun nuzul ya, ataupun mungkin daripada komparatif ya, perbandingan daripada tafsir yang ada. Nah, kita mengenal nanti dalam tafsir dia punya metode tu, dia ada tafsir bil ma'thur dan tafsir bir ra'yi ya, atau kita sebut dengan tafsir ilmi. Nah, jadi kalau statistik ini dia masuk ke dalam tafsir ilmi. Kenapa? Kerana dia dikaitkan dengan apa? Dengan ilmu ya, dengan science ataupun pengetahuan. So saya rasa dah faham lah apa what difference between science and knowledge. Al-malfaq yakni bainal ma'arif awil ma'rifah wal ilm. Azun yakni aksaruhum atau aksarukum yakni ya'lamuna kaifa yakni al-farq baina al-ma'rifah wa aidan al-ilm. Saya rasa dah faham semuanya apa beza antara makrifah ataupun pengetahuan dengan ilm atau ilmu ya, kerana dia berbeza. Okey. Nah, tadi berangkat daripada apa? Tafsir bil ilm atau tafsir bil ra'yi ya. Nah, ilmu statistik ni atau statistika ya, nanti guna C, nanti kita akan paham di definition. Ilmu statistik ni dalam metode kuantitatif ya, dia dianggap sulit dipelajari oleh pelajar, khasnya pada pelajar-pelajar yang memang mengambil tadi kepakaran bidang tafsir syariah, dirasa Islamiyah dan Islamic Studies ya. Padahal
tadi ketika kita naik di level master ataupun PhD, ya, tren di Indonesia, di Malaysia dan di Singapura ini, kita pun kena faham, ya, mix method, ya, yakni dia macam campuran lah, campuran antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, ini biasa dah diguna di level master dan juga di level PhD. Jadi mix method. Nah, dari sini kita memang mestilah ada perlu, ya, adanya keperluan daripada masyarakat tentang data yang hanya bisa diperolehi melalui statistik method atau metode statistik. Jadi lebih kepada apa yang disebut dengan social sciences ataupun ilmu-ilmu sosial yang dia akan di apa ya, kalau saya itu didukung, will be support gitu ya, akan didukung oleh ilmu statistik, ya, utamanya tadi ilmu-ilmu sosial supaya kita boleh paham. Oke, itu pentingnya kenapa kita mesti belajar statistik supaya faham macam mana kita nak tahu pasal mungkin kalau ustaz dan ustazah semuanya ini seorang teacher ataupun seorang cikgu, guru, ya, so berarti kita nak tahu pasal mungkin ada pengaruhnya tak misal pembelajaran, ya, pembelajaran maknanya learning method, ya, dengan prestasi siswa. Macam saya nak buat macam ceramah macam ni saja, atau mungkin buat experience, ya, atau mungkin buat satu metode yang unik, yang budak-budak ni dia boleh happy, ya, ketika belajar tu. So dia pasti gunakan statistik. Oke, kita naik ke definition daripada statistik. Kita dah faham, ya. Di sini ada dua. Pertama daripada etimologi ataupun bahasa, ya. Jadi kalau belajar dengan saya ni senang je lah. Kalau saya pikir-pikir pun saya rasa pun ini tak ada tak ada ujian akhir, ya. Tak ada macam last examination, saya rasa tak ada juga. Nanti tengok lagi lah, ya. Jadi mudah ataupun senang ya belajar statistik, tak perlu pikirkan. Tapi nanti akan ada saya nak bagi untuk boleh presentation, boleh juga nanti buat mini research di dekat-dekat tempat tinggal kita. Oke, statistik, ya, kita faham daripada status ataupun state, ya, maknanya adalah negara. Ini makna daripada etimologi ataupun bahasa. Nah, daripada data ni, ya, dari statistik tu maknanya adalah data ataupun numbers, ya, angka gitu, ya. Nah, data ni adalah kumpulan informasi, the information, collection of information yang diperolehi melalui pengamatan, observation. Kita pun boleh we count, ya, kita menghitung. Kemudian pun ada measurementnya, ada pengukurannya, kita mesti ukur ini setuju, setakat, sangat setakat, tidak setakat, sangat tidak setakat, macam itu namanya itu apa yang disebut dengan teorinya Likert scale atau skala Likert, ya. Jadi data ni kita boleh ambil daripada boleh kita guna macam sekarang ni kita guna Google Form lah. Kalau di finance dengan di accounting tu biasa diguna daripada laporan keuangan, ya, finance report, ya. Itu pun boleh juga. Tapi ni kalau di sosial biasa kita ambil daripada observation pun boleh. Kita bagi markah, lepas tu guna Google Form, kita buat macam kuesioner untuk kita tahu pendapat, idea daripada objek riset kita, ya. Nah, pasti di situ kena kita ukur lah, kena kita measurementnya, kita betul tahu ini bagus, macam ini bagus, ini tidak bagus, senang, tidak senang, macam itu ada pengukurannya. Dan pun ada responses, ya, maknanya dia memang ada jawapan lah daripada objek penelitian kita. Nah, saya boleh ambil daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi apa yang disebutkan statistiknya adalah sebuah data, ya, yang berupa numbers yang dikumpulkan. Jadi dia ada
ada datanya itu adalah numbers. Macam kita boleh buat nanti boleh try di sini di kelas ini, macam ini ada 10 orang. Karena 10 so tak bolehlah buat sampling ya. 10-nya kita mesti biasa dalam 100 nih, lebih dari 100 baru kita boleh sampling. Tapi bila pun nak ambil 10 nih kita sampling, kita ambil tadi macam 3 ya. Dari 3 nih kemudian kita boleh tanya, boleh secara direct pun boleh. Kemudian kita bagi macam kuesioner untuk dia boleh checklist pun boleh. Macam tu ya. Jadi dia ada di collecting, kemudian juga di clustering, kemudian di tabulation, sehingga nanti pun ada dari collecting itu, dari pengumpulan data itu ada information ataupun informasi yang kita boleh faham. Data statistik ni macam Muslim di Singapura ni dalam tahun 2020 dia punya jumlahnya adalah sekian, yang lahir sekian, kemudian yang meninggal ada sekian. Itu deskriptif statistik. Jadi dari data itu kita boleh faham dari mana macam government tu dapat. Dia ada laporannya, ada macam reportnya, ada setiap meninggal selalunya ada pasti ada data yang di report gitu. Oke ya. Berarti apa itu statistik? Statistik adalah kumpulan hasil daripada data yang disusun, yang di-arrange, kemudian diolah dan disajikan, to display dalam bentuk dia boleh berupa grafik ataupun juga table ataupun juga chart, yang kita boleh faham daripada grafik, table ataupun chart itu information daripada makna yang ada dalam table ataupun grafik tersebut. Nah, ini statistik is sangat-sangat theoretical, tapi tak apalah, ini untuk awal. Oke. Statistik pun tadi ada 2 ya kita faham. Yang pertama adalah statistik without S ya, dan yang kedua adalah statistik ya, atau with S di akhirnya ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita biasa guna statistika, tapi di Singapura nih dia hanya guna statistik, tapi maknanya adalah statistik nih yang kedua. Kenapa? Kalau statistik without S ya, tanpa adanya S di belakang, itu dia adalah data ya, data yang kita boleh baca dalam bentuk table atau grafik ataupun pie chart, atau mungkin juga ada lagi untuk macam smart chart yang banyak kita boleh lihat, itu adalah statistik. Tapi kalau statistik with S or statistika ya, ini adalah ilmu. Jadi ilmunya macam Al-Quran. Ya Al-Quran lah, kalamullah. Itu Al-Quran tuh. Tapi kalau ulumul Quran atau ilmu Al-Quran berarti ilmu tentang Al-Quran. Sama ya. Tafsir, berarti tafsir itu adalah interpretation daripada atau interpretation mufassir dari ayat Al-Quran. Itu adalah tafsir. Ya, tafsir berarti hasil interpretasi. Tapi kalau ilmu tafsir berarti ilmu yang mempelajari ya tentang tafsir itu sendiri ya, macam mana menafsirkan kata misalnya salah satu kuru ya, atau mungkin khud min amwalihim sodakotan, kenapa dia guna sodakoh, itu adalah ilmu tafsir. So berarti ilmu statistik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tadi how to collect ya, kemudian juga display, kemudian juga analyze, kemudian juga interpreted daripada data yang kita gunakan, atau data yang digunakan untuk nanti kita mengambil boleh policies ataupun kebijakan ataupun keputusan macam nih ya. Jadi kalau saya nak buat program di Singapura nih, misal bidang saya lah ilmu waris ya, saya ingin membuat satu program untuk macam mana masyarakat muslim ini boleh lebih faham tentang ilmu waris ya. Tak perlu riset pun tak apa ya, tapi kalau ada riset itu lebih perlu lagi, lebih dia macam lebih mensupport ya, lebih menguatkan. So berarti saya kena riset macam mana pemahaman daripada masyarakat muslim di Singapura ni tentang ilmu waris.
So berarti masyarakat muslim di Singapura nih ada berapa, lepas tuh yang lelaki berapa, yang perempuan berapa, yang kanak-kanak berapa, yang youth berapa, yang dah dewasa berapa. Lepas tu saya akan buat kuesioner, saya akan buat pertanyaan-pertanyaan, kemudian saya akan share ke mereka. Banyak sangat, so kita buat sampling. Nah, bila dah dapat data tuh, kemudian kita kumpulkan, kita display, kita analyze, kemudian ternyata pemahaman muslim di Singapura ini tentang waris ini dah bagus, dah oke lah. So berarti saya tak perlu lagi buat program tentang pemahaman terhadap ilmu waris atau ilmu faraid. Saya kena move to other country lah ya, mungkin di Kamboja atau yang lainnya. Oke, itu untuk mengambil keputusan. Maknanya ilmu statistik ini memang sangat penting ya, sangat penting, sangat perlu sekali untuk macam mana kita boleh buat program, buat satu keputusan macam mungkin investasi ya, macam investasi. Bila saya nak macam mau bisnes ya, karena saya pun di Islamic Economic and Business, saya nak bisnes. Macam ada kawan kemarin tuh di Gilang Seri itu dia nak jual food truck. Terjadi di food truck nih, macam mana nih, di sini itu kena ada riset, market riset ya, ataupun riset pasar. Oke ya, berarti statistik itu adalah ilmu. Kalau statistik tanpa S itu adalah datanya itu sendiri. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia pun sama. Nanti Ustaz dan Ustazah boleh tengok di Kamus Diwan Malaysia ataupun Singapura tentang ilmu statistik. Tapi saya rasa dah paham lah, di buku-buku pun banyak ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ilmu yang mempelajari tentang cara ya mengumpulkan tadi, ada collecting, ada tabulation, ada analyze, dan juga to find the information from data ya. Jadi kita ada tahu oke, datanya macam ni, macam di mana ya, di Malaysia lah ataupun di Indonesia saja. Di Indonesia ini ternyata macam kelahiran nih dia tambah banyak sekarang nih, utamanya dari masyarakat muslim ya. Masyarakat muslim satu sisi memang ada yang anaknya itu tak banyak, tapi ada juga yang banyak sangat pada community tertentu. Itu berarti data di situ ada. Nah, macam mana sebabnya, apa impactnya untuk pembangunan negara, itu boleh kita guna statistik. Statistika ataupun statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana how ya, to plan, to collect, to analyze, to interpret it, dan juga hujungnya adalah we can to present our data. Oke, alhamdulillah di sini sudah azan nih ya. Saya sambil dengar azan, jawab azan. Nanti saya dengarkan. Oke, ini adalah pengertiannya. Ini tarikh ataupun history daripada statistik yang sangat panjang, dan nanti dalam history ini kita akan menemukan apa yang disebut dengan the black area ataupun the black dengan kita sebut dengan bahasa Indonesia itu dengan masa-masa kegelapan lah ya, masa-masa kegelapan di mana macam ini ilmu pengetahuan ini berkembang atau tak ya, kerana banyaknya daripada ilmu ya, ilmu-ilmu yang ada di macam di Mesopotamia, di Egypt, kemudian juga di China, kemudian juga di macam di Europe. Kita pun kena faham ya. Nah, macam ni ya. Macam bila kita tengok di abad ke-18, statistik ni kemudian dipopulerkan oleh Sir John Sinclair dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Nah, ya, di sini berarti bahas tentang macam mana statistik itu sendiri. Oke, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Oke, saya sambil dengar adzan dulu ya. La haula wala quwata illa billah. Oke, kita sambil dengar adzan dulu. Nanti setelah adzan tidak lama, dalam 3 menit selesai. La haula wala quwata illa billah.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah.